Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah perang Badar yang dihadiri oleh iblis dan malaikat. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Perang Badar merupakan salah satu peperangan dahsyat yang pernah dilalui oleh mujahidin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya manusia, iblis dan malaikat pun turun hadir dalam peperangan ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَإِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang artinya, ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadap-hadapan, ia setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras hukumannya. Perang Badar pecah pada tahun kedua setelah hijrah. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Dalam perang ini, Rasulullah SAW memimpin peperangan yang melibatkan kurang lebih 300 kaum muslimin. Sedangkan kaum kafir Quraisy kurang lebih sekitar 1.000 orang. 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Peperangan ini terjadi karena kebencian Abu Jahal yang sangat besar terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Selain itu, perang Badar terjadi dipicu dengan ditindasnya kaum muslimin, penindasan dan pengusiran terhadap kaum muslimin. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Di tengah peperangan yang berkecamuk, muncullah penampakan iblis di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Iblis tersebut menyamar sebagai salah satu seorang pemuka kabilah Quraisy. Kehadiran iblis dan malaikat dalam perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudlij. Dia datang ke tengah-tengah barisan tentara orang-orang musyrikin lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah SAW mengambil segenggam debu atau pasir. Lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari tunggang langgang. Lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrikin, yaitu Harith bin Hisham. Begitu iblis melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, wahai Suraqah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami. Iblis menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya.
Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. Dari kutipan tafsir Ibnu Katsir di atas, bisa kita ketahui bahwa perang Badar tidak hanya dihadiri oleh manusia semata. Iblis pun turut hadir dalam perang tersebut untuk menyerang kaum muslimin. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun hadir untuk membantu Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam melawan kejahatan kaum kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang artinya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Anfal ayat 47. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik kejahatan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindung kalian. Quran Surah Al-Anfal ayat 48 hingga akhir ayat. Setan laknatullah alaih menjadikan mereka memandang baik niat dan kedatangan mereka itu, dan memberikan semangat kepada mereka melalui bisikannya bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan mereka pada hari itu. Maka kesombonganlah yang ada di dalam diri dada-dada kaum musyrikin itu, sehingga karena kesombongannya lah Allah hancurkan pasukan mereka yang banyak itu. Kemudian setan pun melenyapkan rasa takut dari mereka kaum kafir, karena mereka merasa khawatir bila kampung halaman mereka yang ditinggalkan akan diserang oleh Bani Bakar, musuh mereka. Maka setan berkata kepada mereka, sesungguhnya saya ini adalah pelindung kalian. Demikianlah itu terjadi setelah setan menyerupai dirinya dengan menyerupai Surakah bin Malik, pemimpin Bani Mudlij, orang yang disegani di kawasan itu. Padahal semuanya itu adalah perbuatan setan belaka, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu belaka. Quran Surah An-Nisa ayat 120. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, ketika perang Badar terjadi, iblis bergerak dengan membawa panjinya berikut pasukannya bersama pasukan kaum musyrikin. Lalu iblis membisikkan ke dalam hati pasukan kaum musyrikin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mereka, dan sesungguhnya ia adalah pelindung mereka. Ketika mereka bertemu dengan pasukan kaum muslimin dan setan melihat bala tentara bantuan para malaikat di pihak pasukan kaum muslimin, setan pun itu berbalik ke belakang mundur, yakni setan mundur melarikan dirinya seraya berkata seperti yang Allah firmankan, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihatnya. Sahabat Al-Karpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jauhilah sifat sombong. Sebagaimana yang dicontohkan dari kisah tadi, seberapapun hebatnya pasukan kafir Quraisy, seberapa banyaknya pasukan mereka, ketika sifat sombong itu ada di dalam hati-hati mereka, maka Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Sebagaimana iblis yang beribadah ribuan tahun kepada Allah, namun ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, maka dia berkata, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka sifat itulah yang menghancurkan iblis. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil
pelajaran ya. Seberapapun hebatnya kita, maka jauhkanlah sifat sombong itu. Kita tawadu, merendah diri. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Oke, itu saja teman-teman. Apabila ada kesalahan, teman-teman bisa melengkapi di kolom komentar. Ya, kesalahan itu hanya semata-mata dari saya pribadi yang kurangnya persiapan atau kurangnya materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.